Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Khadijah adalah wanita yang terpandang di suku Quraisy atau Bani Quraisy. Nabi Muhammad menikah berbeda usia dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Pada awalnya Nabi melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh para pemimpin dari suku Quraisy. Nabi Muhammad memiliki istri, ya Allah, nampak tak masih? Nabi Muhammad memiliki istri yang bernama Siti Khadijah. Memiliki istri berjumlah 11 orang yang bernama Siti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsi bin Rabbab, Juwairiyah, Ummu Habibah Ramiyah, Safiyah, dan yang terakhir Maimunah. Sekian dari biografi Nabi. Langsung masuk ke teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang beragama Muslim yang berdagang di Nusantara pada kurang lebih abad 13. Para saudagar ini dari Gujarat yang datang dari Malaka, kemudian menjalin relasi dengan para penduduk yang berada di sana dan menikahi para wanita-wanita yang ada di sana, dan tersebarlah agama Islam di Nusantara. Dan ada juga teori dari Mekah, yaitu Buya Hamka menjelaskan bahwa sahnya membuktikan maksudnya agama Islam di Indonesia bersumber dari naskah-naskah Cina kuno yang menyebutkan bahwa kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut saat itu merupakan menjadi kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya yang ditemukan suatu peninggalan kuno, yaitu batu nisan yang bernama Syekhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Dan yang ketiga yaitu teori Persia yang menyatakan asal muasal masuk Islam ke Indonesia yaitu melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Memiliki kesamaan cerita dengan masuknya Islam melalui teori India atau Gujarat tadi. Dan teori Cina terlalu dekat. Teori Cina menyebutkan bahwa asal muasal masuknya Islam ke Indonesia dengan di bawah berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang pada dinasti Tang yang kurang lebih pada tahun 618 sampai 619 Masehi sampai 805 Masehi. Sudah itu pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan berasal dari orang-orang Cina Muslim yang bermigrasi ke Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai,
Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Guatalo, dan kerajaan dan kerajaan dan kerajaan dan kerajaan Periak. Asal adat dan langsung saja masuk ke adat dan budaya Jambi. Berdasarkan budaya Jambi, budaya adalah suatu interaksi yang dilakukan secara turun temurun oleh suatu kelompok pada suatu daerah, sehingga menjadi kebiasaan dalam kelompok masyarakat tersebut. Jadi contohnya kebudayaan seperti yang ada di Jambi, kebudayaan Kumau-Kumau ini meliputi kegiatan pertanian saat musim hujan telah tiba. Dan yang kedua, mandi safar. Tradisi ini tergolong ke dalam upacara keagamaan umat muslim yang ada di Jambi, yang dilakukan dengan berdoa supaya mendapatkan keberkahan, memperoleh tujuan dan keberkahan, dan berdoa agar terhindarnya dari berbagai malapetaka dan musibah. Dan adat-adat seperti lainnya, tradisi berburu sumbun, tradisi manta, tradisi malam berinai, tradisi makan kelung, dan tradisi kenduri siko. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mas.